Halo geng, selamat datang di podcast voli paling santai se-Asia Timur. Yang isinya gosip lapangan, tapi dibungkus ketawa warung kopi. Hari ini kita bahas kabar yang Sedih, pedih. dan bikin fans Red Sparks pengen uninstall musim ini. Red Sparks kembali kalah di Philly Kalahnya bukan tipis-tipis, tapi 3-0 saudara-saudara. dari Pepper Savings Bank. Alias pepper. Bukan cabai ya, tapi rasanya tetap pedas. Ini kekalahan ketiga beruntun mereka. Dan sekarang mereka makin betah di dasar klasemen. Betah banget sampai kayak kos bulanan. Dan kata banyak fans, Ini performa terburuk Red Sparks musim ini. bukan cuma kalah. Tapi kayak nggak ngelawan. Menurut Never Sports, Mereka bikin 22 error. 2-2 bukan nomor punggung, tapi kesalahan. Terus lini serang juga tumpul. Elisa Janet sama Isanu cuma nyumbang 11 poin. Itu kalau dibagi dua, Masing-masing kayak cicilan. akhirnya fans Red Sparks di Korea mulai meledak. Komentarnya pedas, lebih pedas dari pepper. Pelatih Ko Hye-jin kena. Elisa Janet juga kena. Dan yang bikin menarik, Nama Megawati ikut dipanggil-panggil. mantan pemain andalan mereka. Yang dulu ngangkat tim sampai playoff 2 musim berturut-turut. Sekarang fans kayak bilang, Mega, balik dong. masalahnya sekarang Jarak ke peringkat ketiga itu 18 poin. jauh banget. Itu bukan jarak, itu LDR. Padahal 2 musim terakhir selalu masuk playoff. Musim lalu malah hampir juara, kalah sama Pink Spiders. Kalau kondisi begini terus, Posisi pelatih Ko Hye-jin bisa bahaya. musim ini cuma 6 kali menang. 16 kali kalah, itu bukan statistik, itu curhat. Tapi jujur aja, Masalahnya bukan cuma pelatih, mereka kehilangan banyak pemain kunci. Park Eun-jin, Banyak Bukilich, dan tentu saja Megawati. pembantinya. Belum sepadan. Sekarang Red Sparks di persimpangan. Mau bangkit? Atau tenggelam sekalian. Kalau menurut kalian, Masalahnya di pemain? pelatih, Atau karena? Megawati nggak ada? Tulis pendapat kalian. Jangan lupa follow, Share, dan doakan Red Sparks. biar nggak jadi Red Stress. Halo gengs, balik lagi di podcast paling santai se-Proliga yang isinya gosip voli tapi dibungkus ketawa receh. Tapi hari ini serius dikit karena kita bakal bahas duel panas Jakarta Livin Mandiri lawan Jakarta Pertamina Enduro menuju final Proliga 2026. Ini bukan laga biasa, ini laga yang bikin jantung deg-degan, dompet jajan habis buat beli tiket. Dua tim sama-sama ngincer tiket final, menang sama dengan lanjut mimpi juara. Kalah sama dengan nangis di kamar. Sambil makan mie instan, lampu mati, hujan turun. Fokus dong. Tapi justru sebelum laga ada satu nama yang bikin heboh. Bukan Megawati dulu. Ceyda Aktas, outside hitter asingnya Livin Mandiri asal Turki. Jadi, Ceyda ini diwawancarai jelang pertandingan. Terus dia ngomong santai, tapi efeknya panas. Dia bilang penasaran banget lawan Pertamina Enduro, terutama karena ada Megawati Hangestri. Katanya, Pertamina tim besar, pemainnya berkualitas, dan opposite-nya sering dibicarakan, alias Megatron. Kalau smash-nya bunyi, burung yang lagi terbang bisa berubah arah. Tapi yang bikin publik kaget, Ceyda bilang dia nggak terlalu mikirin duel personal. Bahkan dia jujur bilang, saya nggak kenal Megawati secara pribadi. Fokusnya cuma satu, menang sebagai tim. Bahasanya halus, tapi artinya yang penting menang, urusan siapa lawan belakangan. Target Livin Mandiri jelas, final, juara, dan bawa pulang piala, bukan galon. Nah, di kubu Pertamina Enduro, Megawati juga nggak santai-santai amat. Dia bilang jadi juara bertahan itu berat. Lebih berat dari nahan kangen mantan. Katanya, mempertahankan gelar lebih sulit daripada merebut. Soalnya target otomatis tinggi. Apalagi musim lalu dia main di Gresik Petrokimia, sementara Pertamina juara. Sekarang balik ke Pertamina, tim tempat dia debut di Proliga. Jadi kayak pulang ke rumah lama, tapi bawa koper internasional pengalaman. Megawati juga cerita soal bedanya Liga Korea dan Indonesia. Kalau di Korea, sampai final bisa 44 pertandingan. Kalau di sini lebih singkat, tapi tegangnya sama. Dan soal supporter, sama-sama barbar. Maksudnya fanatik. Jadi kesimpulannya, ini bukan cuma duel dua tim, tapi duel ambisi, mental juara, dan pembuktian. Apakah Megatron masih rajanya Proliga? Atau Ceyda Aktas yang bikin kejutan? Kita tunggu di lapangan.
Kalau menurut kalian, siapa yang menang? Livin Mandiri atau Pertamina Enduro? Tulis di komentar. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa follow, share, dan jangan baper kalau tim jagoan kalah. Bro, setelah nonton laga Pertamina Enduro lawan Electric PLN, gue sadar satu hal. Apa tuh? Megawati itu bukan atlet, dia cheat code. Iya, kayak karakter game yang statsnya lupa dibatasi developer. Jadi, ceritanya, laga pembuka Proliga 2026, Enduro sempat ketinggalan. Suasana udah kayak dompet akhir bulan. Tipis harapan, tebel cicilan. Tapi, masuklah Megawati Hanggestri Pertiwi dan boom, comeback 5 set. Electric PLN yang tadinya galak mendadak jadi penonton VIP. Abis itu yang bikin tambah lucu, rekan setimnya, oposit asal Rusia, Iana Sherban, Ngaku bahagia banget bisa satu tim sama Mega. katanya kalau ada Mega di lapangan, rasa tertinggal itu kayak, ya masih ada kuota harapan. Dia bilang, Mega itu bukan cuma jago teknik, tapi mentalnya mahal. Mahal kayak skincare impor. Terus dia bahas Spike Mega. Katanya keras, tajam, susah dibaca. Bukan Spike, itu surat tilang buat pertahanan lawan. Sherban sampai bilang, saya sudah main sama banyak bintang, tapi yang ini beda. Terus yang bikin kagum lagi, Mega itu kalau poin penting malah minta bola. pemain lain jangan ke aku. Mega, sini. Mental captain, bukan mental terserah. Sherban juga bilang, comeback lawan PLN itu bikin chemistry tim naik. Iya, kayak habis makan bareng langsung akrab. Dan sekarang, Enduro resmi masuk kategori kandidat juara. Bukan kandidat doang, tapi kandidat yang bikin lawan susah tidur. Ngomong-ngomong soal tim, Pertamina juga turun tangan. Iya, wakil direktur utamanya bilang mereka bukan cuma pengen juara. Tapi pengen bawa nama Pertamina keliling Indonesia. Musim ini Enduro bawa 19 pemain. 17 lokal, 2 asing. Pemain asingnya Sherban sama Wilma Salas, Lokal andalan, ya siapa lagi? Megawati, Tisha, dan kawan-kawan. Mega sendiri bilang, balik ke Enduro itu spesial. Karena di sini dia mulai karir Proliga sejak 2015. Jadi kayak pulang ke rumah lama. Tapi sekarang pulangnya naik mobil sport, bukan naik angkot. Tapi plot twistnya, Mega juga bilang pengen balik ke Korea. bahkan sudah beli buku bahasa Korea. Lawan di Proliga, syukurlah nanti pergi. Klub Korea, ayo cepat kontrak. Dulu di Red Sparks, dia cetak 736 poin. Itu bukan angka, itu tagihan listrik 1 RT. Jadi kesimpulannya, Jakarta Pertamina Enduro sekarang punya senjata nuklir bernama Megawati.